Baik, di segmen terakhir diskusi kita malam hari ini, Bang Asmi silahkan. Tadi Kompolnas sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru ya, hanya menjelaskan proses saja ya. Kita masih menunggu nanti bagaimana pernyataan dari pihak kepolisian. Saya ingin menanggapi dari hal-hal ini, kita sudah lelah lah berhadapan-hadapan dengan masalah. Seharusnya bangsa ini berhadapan-hadapan dengan ide, kreatif, produktivitas gitu loh. Jadi katakanlah hari ini dengan melihat kompleksitas persoalan atau macetnya, ini kan macet juga terhadap mau tidak mau kita harus memperbaiki sistem. Katakanlah penyelidikan hari ini ada di kepolisian, berarti kan ada PR kita juga nih, karena berkaitan dengan hukum acara pidana yang lagi dibahas. Jadi next kalau ada terjadi hal yang begini, tahapan penyelidikan ini kan harus ada uji silang juga, nggak bisa sendiri. Jadi harus ada uji silang atau jaksa juga udah bisa masuk, jangan lagi nunggu penyidikan, ya SPDP, kan nunggu SPDP dulu baru bisa masuk, gitu loh. Jadi di penyelidikan sebagai ada representatif dari masyarakat atau segala macam, jaksa juga bisa masuk ke material, jangan selama ini hanya terima formil atau berkasnya saja, gitu loh. Jadi supaya kita next membangun hukum acara pidana kita ke depan tuh bagus. Kalau ini kan seolah-olah ditutup sama polisi dengan alasan kita belum bisa buka, belum bisa expose, di mana lapornya juga di polisi. Saya mengusulkan malah kalau bisa next lapor itu tidak lagi di unit kepolisian. Setuju. Gitu loh. Jadi ada ide independen ini untuk ke depan gitu loh. Karena kalau kita mengacu pada dua alat bukti ya satu aja udah menang ini. Lapor yang secara administrasi dikuasai, secara fisik barang dikuasai, hasil dikuasai, kan komando gitu loh. Next misalnya dia ada di BRIN benar-benar menjunjung tinggi saintifik gitu loh. Jadi dia benar-benar bisa di cross check ataupun cross silang. Tapi bukan di labnya Mas Roy Suryo ya? Tidak, negara, memang harus negara, gitu loh, harus negara. Tapi jangan lagi, supaya ini tadi kegaduhan masyarakat seperti ini lagi kita tidak dihadapkan, benar-benar untuk maju. Kedua, kalau kita melihat ini adalah bagian daripada tujuan hukum acara pidana, ini kan udah benar, pintu gerbang pertamanya kan memang polisi, dari polisi kirim ke jaksa nanti ke hakim. Tapi hari ini kan kalau kita lihat ini kan masih ada nih, kenapa nih sampai timbul udah ada dugaan ijazah palsu, terus ada laporan pencemaran nama baik, terus ada penghasutan. Ini kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo, ini ijazah saya, apanya lagi yang kurang ini. Datangin nih kampus saya, dekannya dengan langsung bilang ini loh, bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini, segala. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu, nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Pasti bangga banget, gitu loh. Semua orang di warga kampung, warga komunitas, segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh. Api loh wongnya, gitu loh. Pinter loh wongnya, gitu loh. Itu kan udah pasti gitu loh. Jadi kenapa nggak dengan bangga untuk kita membuka secara terus terang. Jadi saya kira kembali kepada yang mau dicari dalam hukum acara pidana, karena memang kita sudah masuknya ke polisi dalam konteks penyelidikan hari ini adalah kebenaran material untuk mengetahui apakah faktanya itu benar-benar terjadi atau tidak, gitu loh. Jadi tolong lihat pada tempus dan lokusnya. Tempusnya waktu apa? Waktu perbuatan itu dilakukan. Coba. Kedua, waktu perbuatan itu selesai kapan? Karena ada jeda waktu kan, ijazah ini baru muncul seolah-olah Pak Jokowi pada waktu menjabat. Waktu Pak Jokowi nggak ada apa-apa, nggak ada yang nyenggol-nyenggol juga, gitu loh. Jadi kenapa ini kan kita mau tahu nih ada apa? Apakah memang ya nggak tahu kita apakah motif di luar non yuridis? Ya wallahu alam masing-masing tahu. Tapi harus polisi melihat waktu perbuatan itu dilakukan kapan. Terhadap kedua, waktu perbuatan itu selesainya kapan. Kedua, waktu akibat dari perbuatan itu. Jadi akan tahu kalau memang ini sendiri bisa jadi ada delik penyertaan. Nggak mungkin Pak, kalaupun itu katakanlah keliru. Tapi kalaupun ini benar, ya apapun itu ya harus kita sampaikan. Yuk maju ke depan, meluruskan dan berani. Jadi terkonek ini kita biasa untuk terkoreksi dan sisipkan untuk kritik dan kritis, jangan alergi kritik. Biar kan maju bangsa kita. Bang Asmi ini kan belum ketemu titiknya begitu ya. Dari pihak Pak Jokowi sendiri tidak percaya jika kemudian ditunjukkan ini akan berakhir polemiknya. Dari Mas Roy Suryo dan kawan-kawan. Tim penyelidik yang hari ini harus menyampaikan hasilnya. Terus hambatannya apa, sarannya apa, rekomendasinya apa. Kita baru bisa ngobrol itu setelah ketua tim penyelidik yang hari ini menangani ini menyampaikan hasilnya. Baik. Itu kira-kira. Bang Rifai. Ya,
Kalau kami sih tetap pada intinya adalah selain laporan TPUA juga pertimbangkan laporan kami di Polda Metro Jaya. Ya, karena bagaimanapun juga terlepas soal tuduhan ijazah, Pak Jokowi sendiri betul-betul merasa kehormatannya tercabik-cabik, Pak. Beliau yang meyakini mengikuti perkuliahan selama 5 tahun, beliau juga meyakini menerima ijazah asli dari UGM, tapi hari ini dituding-tuding seolah-olah menggunakan ijazah palsu. Saya pikir siapapun juga kalau mendapatkan tuduhan seperti itu akan merasakan sebuah kekecewaan juga. Dan maka dari itu dia menggunakan upaya hukum tidak lain loh, bukan untuk mempidana siapa-siapa ya, mengembalikan kehormatannya dan membuktikan bahwa itu ijazah asli atau tidak. Nah, taruhlah perkara yang di Baris Krim berhenti. Ini masih bisa ada jalan lain. Makanya kalau saran saya adalah temuan teman-teman ini kalau misalnya nanti penyelidikan tetap berhenti, temuan ini dibawa saja nanti di Polda. Masukkan sebagai pembelaan, apalagi sebagai, mohon maaf nih, sebagai tersangka misalnya ya, tentunya punya hak yang banyak untuk mengajukan saksi, ahli dan segala macam. Kalau memang itu bukti kuat, pasti akan dibebaskan kok. Pasti akan dibebaskan. Dan mungkin nanti di sidang itu dinyatakan saya bebaskan karena ternyata ijazah itu palsu. Jadi ada forumnya gitu. Dibanding kita mau tunggu kanan kiri karena kembali lagi semua perkara harus ada akhirnya. Mutar terus di situ nggak ada proses. Kalau ini lanjut juga silakan nanti diajukan. Tapi kalau ini misalnya berhenti ya mau tidak mau solusinya adalah ajukan secara maksimal di perkara Polda. Yakin dengan tersangkanya begitu ya, Mas Roy? Kalau kami kembali lagi kepada keyakinan, karena Pak Jokowi betul-betul meyakini bahwa ijazah itu asli dan beliau sudah berkuliah. Saya tambahin sedikit tadi yang ditanya ahli. Semua teman-teman kuliah sudah bersaksi, Pak. Seluruh dokumen perkuliahan dari KRS, KHS sudah diambil semua oleh penyidik. Diperiksa dan ini persesuaian semua gitu loh. Diterangkan pihak otoritas UGM, bahkan dicek, saya baru tahu tadi. Ternyata Kemendikti juga sudah ditanya. Karena setiap ijazah kan sudah dilaporkan, Pak, di Kemendikti. Tercatat juga ternyata. Oke, baik. Waktu kita singkat Mas Roy dulu ya. Mas Roy dulu. Ya, saya setuju tadi yang disampaikan Prof ya, bahwa memang itu juga pernah saya usulkan bahwa yang namanya lab 4 itu harus independen. Kasus di Venezuela, di Denmark, juga bahkan di Amerika sendiri juga akan ada. Itu terjadi, bahkan pernah errornya itu atau katakanlah menyimpangnya itu besar sekali sehingga sekarang independen. Kalau di Indonesia mungkin di bawah Badan Research and Inovasi Nasional atau BRIN, itu clear. Yang jelas gini, itu juga bisa menguji apakah yang tadi dikatakan Kompolnas bahwa oke, itu alatnya benar, ini ISO sekian. Ya ISO sekian kalau orangnya sendiri sudah dimasuki oleh yang tidak benar ya, orangnya tidak proper, ya bisa salah karena penggunaannya juga salah. Contohnya yang tadi mengaku ahli tapi ternyata nggak ngerti bahwa ELA itu sudah berkembang dengan sangat lanjut, ya dia nggak ngerti ilmu yang lain, ya udah jangan bicara ilmu yang lain kalau memang dia ngertinya hanya itu. Yang terakhir, moga-moga ya saya mengatakan kesimpulan kami tadi ya itu moga-moga menjadi masukan yang sangat berarti karena kami clear ya, dan ini adalah berbasis ilmu pengetahuan pure science ya, bukan berdasarkan omon-omon, dan ini semua ada pertanggungjawabannya secara software dan secara ilmiah. Dan jelas saya pun melakukan ini karena saya ada alumni UGM asli S1, S2. Jadi kami itu justru menyayangkan kalau UGM itu justru masuk ke dalam pusaran yang tidak benar. Jujurlah UGM, ya jujurlah juga orang yang merasa memang dia dizolimi atau tercabik-cabik tadi ya gitu, supaya kenegaraan muncul. Contoh satu yang terakhir, seperti Obama dipertanyakan ya udah jelas clear. Indonesia bangga Muhammad Hatta, ijazahnya dipampangkan di University of Rotterdam ya, clear gitu loh. UGM harusnya bangga, ada prasasti gede banget gitu, Joko Widodo harusnya bangga. Kita tunggu UGM kalau berani membuat prasasti kayak gitu. Ya, kalau memang benar lulusan. Closing statement ya, bahwa kemudian ini kan sudah masuk proses hukum. Mari kita hargai proses hukum. Apapun yang kita diskusikan hari ini bukan dari proses insight dari hukum itu sendiri. Nah, proses hukum itu kita akan membicarakannya di mana? Pada saat pemeriksaan, pada saat kita membela diri. Nah, kita hargai, kita ikuti yang mengatakan bahwa legal standing Pradi bersatu, advokat public defender tidak ada. Kita ikuti, kita lihat apakah ini terproses atau tidak. Bila tidak kan nanti kan di SP2 lit kayak laporan TPUA juga kan gitu. Jadi kita ikuti bahwa apa juga hasil dari Barreskrim Polri, semoga rekomendasi juga cepat keluar karena itu yang kita nantikan semua agar bisa terproses dan semuanya mendapatkan apa yang diinginkan. Masuk rakyat Indonesia. Oke, baik, ya? Bang Ahmad. Oke. Ya, bagaimana kami meyakini hasilnya jika dalam prosesnya saja klien kami diperlakukan tidak adil. Kami lapor hanya diterima Dumas. Saudara
Pradi Bersatu dan lain-lain itu langsung jadi LP. LP itu pro justisia, Dumas itu belum pro justisia. Nah kalau memang mau fokus, mau membuktikan, ya udah yang di Barreskrim buktikan dulu. Sepanjang belum ada pembuktian bahwa ijazah itu absah hasil atau tidak bisa orang kemudian dipidana melakukan tindakan pencemaran dan seterusnya. Dan harus konsisten juga dong, kalau memang pencemaran itu lex spesialis, nggak usah pakai pasal penghasutan, pasal sara, pasal kebohongan, pasal 3235, ini kan intensinya ketahuan, intensinya mau memenjarain orang. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau orang-orang ini dipenjara, orang ini rakyat lalu yakin, terbukti Bambang Trimulyono sudah dipenjara. Dan ternyata orang masih tanya ijazah Jokowi. Terbukti dalam proses itu SD, SMP, SMA, ijazah saudara Joko Widodo sudah diminta lewat hakim, sudah diminta lewat jaksa. Enggak muncul juga tuh barang. Kenapa? Kemudian dipersoalkan lagi. Karena barang ini misterius. Lalu timbul praduga publik. Jangan-jangan ini produk UPP semua, Universitas Pasar Pramuka. Begitu. Nah, closing statement terakhir. Kita ini punya tugas dan tanggung jawab untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia kita dari noktah masalah ijazah palsu. Jangan sampai kita mewariskan sejarah yang noktah hitam ini kepada generasi selanjutnya. Oke, karena itu saya, harus dilanjutkan. Jika kemudian dari pihak kepolisian, dari penyidik mengatakan ternyata hasilnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan. Itu berarti ada intensi. Langkah hukum selanjutnya apa? Ya, kita akan membawa bukti-bukti baru yang ini tidak bisa dibantah dengan gelar perkara. Kenapa? Bukti baru itu harus dianalisa baru dan tidak bisa kemudian Barreskrim mengatakan, oh itu kan kami sudah gelar perkara. Karena bukti-bukti baru ini belum pernah sama sekali diteliti, diselidiki oleh Barreskrim. Oke, kenapa kemudian itu tidak diajukan? Harusnya kemarin dijadikan satu kesatuan, tetapi karena ada batasan, gelar perkara berkaitan dengan apa yang sudah diumumkan, tentu tidak mungkin memasukkan sesuatu yang bukan kapasitas atau kamarnya. Kami proporsional saja begitu loh. Oke, baik. Tampaknya ini belum tuntas, kita masih menantikan ada babak baru. Kami tunggu apakah betul ada bukti-bukti baru, ada novum lainnya. Oke, baik. Pak Ahmad, terima kasih. Mas Roy, terima kasih. Bang Asmi, terima kasih. Bang Ade, terima kasih sudah bersama kami. Gelar perkara telah digelar, namun suara-suara berbeda masih terus terdengar. Yang jelas publik akan selalu yakin dan percaya bahwa kebenaran cepat atau lambat akan menemukan jalannya. Saya Alvira Karunisa, kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam.